Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Vicky Mustafa dengan NIM 22402033. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari matkul pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari 6 materi, yaitu yang pertama adalah tentang negara yang terdiri dari sistem dan ideologi negaranya. Kemudian yang kedua ada Pancasila, yang terdiri dari sejarah, pengalaman, korelasinya dengan Al-Quran, dan hadis. Kemudian keenam ada Bhinneka Tunggal Ika, yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan kepulauan Indonesia. Kemudian yang keempat ada NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Yang kelima ada konstitusi dan macam-macam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada identitas nasional. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang negara yang terdiri dari sistem dan ideologi. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui nih apa sih pengertian dari sebuah negara tersebut. Pastinya kalian sudah tidak heran lagi tentang negara. Jadi, negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu wilayah dan penduduknya. Jadi, negara mempunyai tugas untuk mengatur dan memelihara keamanan, kesejahteraan, serta kepentingan masyarakatnya. Nah, menurut Helmut A 2014 pada jurnalnya yang berjudul, maksudnya pada bukunya, mohon maaf, yang berjudul tentang konsep-konsep politik, sebuah pengantar kritis alih latin dari Miftahul Jannah, yang dipublikasikan di Jakarta pada Prena Dementia Group, mengungkapkan bahwa negara memiliki hak untuk menjelaskan kebijakan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan masyarakatnya, namun harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari negara itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk, unsur, dan tujuan dari negara tersebut. Oke, kita bahas bentuk terlebih dahulu. Oke, mohon maaf. Bentuk dari macam-macam bentuk dari negara terdapat beberapa. Yang pertama ada monarki, yaitu adalah bentuk negara yang berkekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja atau ratu. Nah, monarki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu monarki konstitusional dan juga monarki absolut. Nah, kemudian yang kedua ada republik. Nah, republik adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang presiden atau wakil negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian yang ketiga ada federasi. Federasi sendiri merupakan adalah bentuk negara yang berdiri dari beberapa wilayah atau negara bagian yang memiliki otonomi tertentu dan diatur oleh satu pemerintahan pusat. Kemudian yang keempat ada negara kesatuan, yaitu negara yang bentuk suatu negara tersebutnya terdiri dari beberapa wilayah atau daerah yang diatur oleh satu pemerintahan pusat. Nah, negara kesatuan ini tidak memberikan otonomi khusus kepada wilayah atau daerahnya seperti halnya pada federasi. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima itu ada negara berdaulat. Nah, negara berdaulat adalah bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi dan merdeka dalam mengatur wilayah dan penduduknya. Terus kira-kira negara Indonesia ini termasuk negara bagian apa ya? Negara dalam bentuk apa ya? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur negara. Nah, berikut unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara antara lain yang pertama harus ada penduduknya pastinya. Kemudian ada wilayah yang yang diatur oleh negara tersebut. Kemudian ada pemerintahan yang mengatur dari wilayah-wilayah tersebut. Kemudian ada kekuasaan. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya ada kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Gitu. Nah, kemudian kalau tujuan dari negara itu ada empat, yaitu yang pertama kesejahteraan rakyat,
Yang kedua, keamanan dan pertahanan negara. Kemudian yang ketiga, membangun ekonomi. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial. Lalu apa sih fungsinya dari sebuah negara tersebut? Jadi ada empat fungsi dari sebuah negara yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada fungsi pembangunan. Nah, negara bertanggung jawab untuk membangun dan mewujudkan serta memajukan berbagai sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan ini negara bertugas untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, negara juga harus memastikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi pelayanan. Nah, negara harus menyediakan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat ada fungsi pembinaan. Maksudnya bagaimana nih? Negara itu harus memperhatikan dan membina kebudayaan, agama, moral, dan etika masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan integritas bangsa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini eh, terdapat tiga bentuk, yaitu yang pertama sistem parlementer, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang dimana antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif nih memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem presidensial, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang berpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu sistem referendum, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang diawasi langsung oleh rakyat terhadap badan legislatifnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ideologi. Nah, sebelum kita memperkenalkan lebih lanjut, kita harus mencari pengertian dari ideologi. Nah, ideologi itu merupakan jadi ada dua pecahan kata dari ideologi, yaitu yang pertama ada ide dan logos. Nah, kedua pecahan kata itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, ide sendiri memiliki arti pengetahuan pikiran, melihat dengan budi. Sedangkan logos berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi, ideologi itu berarti kumpulan ide dan atau pikiran yang bersumber dari gagasan-gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapatan-pendapatan, dan pengalaman-pengalaman. Nah, sedangkan macam-macam dari ideologi di dunia ini terdapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ideologi yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama ada liberalisme, kemudian ada kapitalisme, ada komunisme, ada konservatif, sosialisme, nasionalisme, dilanjut dengan fasisme, demokrasi, neoliberalisme, dan yang terakhir fundamentalisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu Pancasila sejarah, pengalaman, dan korelasi dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 prinsip atau nilai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Kemudian ada yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila dianggap sebagai hasil pemikiran dari para pendiri negara Indonesia, terutama Soekarno dan Hatta. Namun, konsep dasar Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan adanya mengenai Tri Sandhya dan Catur Veda sebagai dasar kepercayaan dan nilai-nilai moral. Konsep ini kemudian berkembang dan berubah selama masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dibentuk oleh penetapan dasar negara Indonesia. Melalui perdebatan dan diskusi yang sangat panjang, akhirnya mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar konstitusi Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan menjadi panduan bagi seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai simbol nasional dan kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sangat dihargai dalam budaya Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dari Pancasila ini, kita harus tahu nih bagaimana pengaplikasian dari Pancasila ini terhadap kehidupan kita sehari-harinya. Jadi saya telah merangkum beberapa contoh dari penerapan Pancasila di kehidupan sehari-harinya. Baik, pengawalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Nah, pada nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat diaplikasikan dengan beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghargai keberagaman agama. Kemudian, pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diterapkan dengan bersikap empati dan menghargai hak asasi manusia serta menghindari diskriminasi. Kemudian pada sila persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan membangun rasa persaudaraan dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama yang ada di Indonesia. Kemudian pada nilai atau pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diimplementasikan dengan menghormati hak suara dan pandangan orang lain serta mengikuti proses demokrasi dalam memilih pemimpin dan membuat keputusan bersama. Kemudian yang terakhir, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan berpartisipasi dalam membangun dan mengupayakan kesetaraan gender dan ekonomi serta membantu sesama yang membutuhkan. Nah, itu tadi adalah penerapan atau pengaplikasian nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki korelasi dengan Al-Quran dalam beberapa nilai dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh keduanya. Nah, pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi salah satu dasar Pancasila berkaitan dengan ajaran Tauhid dalam Al-Quran, Al-Quran menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah dan dihormati oleh seluruh umat manusia. Kemudian pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijunjung tinggi oleh Pancasila berkaitan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan berbuat adil terhadap sesama tanpa terkecuali. Nah, kemudian nih pada sila persatuan Indonesia yang menjadi prinsip Pancasila memiliki korelasinya dengan konsep umat dalam Al-Quran. Nah, di mana seluruh umat manusia nih dianggap sama di hadapan Tuhan dan harus hidup berdampingan dengan damai dan toleransi. Kemudian pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan prinsip syuro dalam Islam. Nah, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian pada sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
yang menjadi prinsip Pancasila berkaitan dengan ajaran Islam tentang pentingnya berbuat baik dan berbagi dengan sesama serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan. Dalam hal ini nih, Pancasila dan Al-Quran memiliki kesamaan nilai dan prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harmonis, adil, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah moto nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun Indonesia memiliki beragam suku agama, ras, dan budaya, tetapi semua warga negara Indonesia tetap satu kesatuan yang saling menghormati dan bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika menjadi nilai penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari atau mengenal tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep berbeda-beda tetapi tetap satu jua telah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia, di mana keberagaman suku, agama, dan budaya diakui dan dihormati oleh raja dan masyarakatnya. Pada masa penjajahan Belanda, konsep Bhinneka Tunggal Ika semakin terasa dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konsep ini kemudian menjadi bagian dari Pancasila, dari dasar negara Indonesia yang menjadi landasan pembangun bangsa dan negara. Setelah Indonesia merdeka nih, konsep Bhinneka Tunggal Ika semakin dipertegas melalui penyatuan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Nilai ini juga harus dijaga dan dipupuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Mei untuk memperingati pentingnya nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian dan sejarah nih, kita harus belajar juga hakikat Bhinneka Tunggal Ika yang bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang harus diakui, dihormati, dan dijaga bersama. Nah, konsep ini mencerminkan bahwa meskipun berbeda-beda, warga negara Indonesia tetap satu kesatuan yang saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara. Peran Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Konsep ini menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kebijakan yang mendorong integritas keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi landasan dalam memupuk toleransi, kerukunan, dan perdamaian di Indonesia. Dalam konteks global nih, Bhinneka Tunggal Ika juga mencerminkan pentingnya kerjasama antar bangsa dalam menghargai keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Konsep ini menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Lalu bagaimana ya cara membina bangsa Indonesia yang multikultural agar tercapai integritas nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, untuk membina bangsa Indonesia yang multikultural agar tercapai integritas nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil antara lain. Yang pertama,
membangun kesadaran akan pentingnya keberagaman dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, mendorong dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat untuk memperkuat dan saling mengerti serta toleransi antar sesama. Kemudian yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai nasional seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang keempat adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nasional untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, terkhususnya warga negara Indonesia. Nah, yang kemudian yang kelima, menegakkan hukum dan menjadi keamanan nasional secara adil dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Kemudian yang keenam, mempromosikan budaya nasional dan lokal yang mengakui keberagaman dan memperkuat kesatuan bangsa. Nah, melalui langkah-langkah tersebutlah diharapkan bangsa Indonesia dapat terus membina keberagaman dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tercapai integritas nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki beberapa nilai-nilai penting yang tercerminkan dalam konsep berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, beberapa nilai tersebut antara lain yang pertama ada toleransi, yaitu menerima dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Yang kedua, yaitu persatuan, membangun kesatuan dan memperkuat solidaritas dalam keberagaman. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memberikan hak yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian yang keempat ada kemanusiaan, yaitu menghargai martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama, berkolaborasi dan saling membantu dalam mencapai tujuan yang sama. Yang keenam yang terakhir adalah kebinekaan, yaitu mengakui dan memelihara keberagaman budaya, agama, ras, dan suku bangsa. Nah, melalui nilai-nilai tersebut, Bhinneka Tunggal Ika menjadi konsep penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memberikan contoh bagi negara-negara lain nih dalam menghargai keberagaman dan memperkuat kerjasama antar bangsa. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan dari materi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang negara dan bahaya radikalisme dan terorisme. Wow, sungguh sangat berbobot sekali ya pembahasan kali ini, yaitu tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Oke, sebelum kita membahas terlebih lanjut, nah kita harus lebih tahu nih definisi radikalisme dan terorisme. Nah, menurut Setiawan pada tahun 2018 di jurnalnya yang berjudul Radikalisme Agama di Indonesia dan Upaya Mencegahannya, yaitu pada jurnal Kajian Keamanan dan Strategi Global, yang menyatakan bahwa radikalisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menuntut perubahan besar yang cepat dalam suatu sistem. Nah, termasuk perubahan dalam tata nilai dan norma oknum yang ada. Radikalisme itu dapat muncul dalam berbagai bidang, termasuk politik dan atau agama serta okum. Nah, sedangkan menurut Sofyan pada tahun 2017 tentang terorisme global, yaitu antara ideologi, eksistensi dan juga kemanusiaan pada jurnal Dinamika Global, bahwa beliau menjelaskan terorisme adalah aksi kekerasan yang dilakukan manusia atau oleh sekelompok atau individu untuk mencapai tujuan politik
atau ideologi tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan cara melibatkan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang atau sasaran tertentu. Terorisme dapat mengakibatkan kerusakan fisik atau psikologi yang parah serta dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, radikalisme dan terorisme itu sangat bahaya sekali buat NKRI ini, buat masyarakat masyarakat yang ada di sekitar Indonesia. Bahkan gak hanya di Indonesia saja, untuk dunia itu sangat bahaya sekali terorisme ini. Kira-kira apa ya yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan radikalisme dan terorisme? Oke, saya akan membahas faktor penyebab radikalisme dan terorisme yang ada di sekitar kita. Jadi, faktor penyebab radikalisme dan terorisme itu cukup kompleks dan bervariatif. Namun, beberapa faktor umum yang sering disebutkan antara lain ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politiknya, kemudian ketidakadilan sosial dan ekonomi, kemudian ada konflik antar agama atau suku, kemudian pemikiran ekstremis dan intoleransi terhadap kelompok lain, kemudian ada pengaruh dari lingkungan atau kelompok tertentu yang mendorong individu tersebut untuk terlibat dalam kegiatan radikal dan terorisme. Nah, selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah kemiskinan, kemudian pendidikan yang rendah, ketidakstabilan politik, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan pengaruh media sosial, serta masalah identitas atau jati diri. Jadi mereka itu sedang mencari jati diri. Kemudian bagaimana ya caranya kita bisa tahu bahwa orang tersebut itu ingin melakukan tindakan rasisme atau terorisme? Jadi ada beberapa ciri-ciri radikalisme dan terorisme, yaitu yang pertama antara lain ciri-ciri radikalisme dulu ya, yaitu adanya pemikiran ekstremis. Kemudian yang kedua adalah intoleransi terhadap kelompok lain. Nah, yang kemudian ada tindakan aksi yang dilakukan secara radikal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sementara itu ciri-ciri terorisme itu antara lain adanya pengguna kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Nah, kemudian dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Nah, sementara itu ciri-ciri terorisme antara lain adanya penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dimana bertujuan untuk mencapai tujuan politik dan ideologis tertentu. Kemudian dilakukan secara sistematis dan terorganisir, serta memiliki sasaran yang tidak berdosa atau warga sipil. Nah, kemudian perlu diingat ya bahwa tidak semua orang atau kelompok yang memiliki pemikiran radikal juga terlibat dalam aksi terorisme. Begitupun sebaliknya, tidak semua terorisme dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki pemikiran radikal. Ada pula terorisme yang dilakukan atas nama agama. Namun agama tersebut sebenarnya tidak menganjurkan tindakan kekerasan. Jadi mereka itu hanya membawa agama untuk melakukan tindakan terorisme tersebut. Jadi itu sangat merugikan agama tersebut, agama yang dia bawa untuk melakukan tindakan terorisme itu. Nah, selanjutnya sedikit contoh saja buat teman-teman, buat kalian. Ada beberapa contoh yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, antara lain bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Maret tahun 2021, jadi 2 tahun silam, yaitu aksi terorisme ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang terafiliasi dari kelompok jaringan Ansor Al-Fat. Kemudian yang kedua, penusukan mu'alaf di depan Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta
pada tanggal 21 April 2021, pelaku yang diduga terkait dengan kelompok teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah yang menyerang seorang pria yang baru saja menjadi mu'alaf. Jadi beliau baru saja masuk Islam, namun sudah diserang. Jadi itu sangat memperlihatkan bahwa agama yang mereka bawa dalam terorisme itu terlihat buruk, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada penangkapan terduga teroris di Tangerang, Banten pada tanggal 30 Maret 2021. Dalam penangkapan ini polisi berhasil mengamankan bahan peledak dan senjata api. Nah, kemudian upaya-upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut? Jadi ada dua upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme tersebut, yaitu melalui pendekatan preventif dan juga represif. Jadi pendekatan preventif meliputi yang pertama ada pendidikan dan pengembangan kemampuan kritis, kreativitas, dan empati pada masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencegah terjadinya pemahaman radikal dan ekstrim. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Nah, sehingga tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan kecenderungan untuk terlibat dalam radikalisme dan terorisme. Kemudian yang ketiga itu mendorong dialog dan toleransi antar agama dan suku, serta mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika untuk mencegah konflik dan memperkuat persatuan nasional. Kemudian Nah, kalau pendekatan represif itu meliputi yang pertama penegakan hukum secara tegas terhadap teroris dan kelompok radikal yang terlibat dalam tindakan kekerasan. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan keamanan dan pengawasan untuk mencegah aksi terorisme seperti pemeriksaan di bandara atau stasiun dan pemantauan kelompok yang dicurigai terlibat dalam aktivitas radikal dan terorisme. Kemudian yang ketiga itu ada kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme seperti pertukaran informasi dan kerjasama operasi dengan negara-negara lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme tersebut harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sipil, dan dilakukan secara terpadu dan juga berkelanjutan. Masuk materi yang kelima, yaitu tentang konstitusi dan juga macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang pertama itu ada pengertian konstitusi dan perundang-undangan, yaitu konstitusi terlebih dahulu adalah seperangkat aturan atau prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan negara, hubungan antar pemerintah dan rakyat, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, konstitusi itu biasanya terdiri dari piagam atau undang-undang, maksudnya undang-undang dasar yang disusun dan disahkan oleh badan legislatif dan juga badan konstitusi. Kemudian ada perundang-undangan, yaitu adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif seperti DPR dan juga DPD, yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah. Nah, perundang-undangan ini dapat berupa undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian keputusan presiden, ada juga peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian apa sih fungsi konstitusi itu untuk negara? Jadi menurut para ahli terdapat 6 fungsi konstitusi terhadap negara. Yang pertama, menentukan batasan kekuasaan negara.
Jadi konstitusi itu menentukan batasan-batasan kekuasaan negara dan juga hak-hak yang harus dilindungi. Sehingga secara tidak berkuasa sehingga negara itu tidak berkuasa untuk sewenang-wenangnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada membuat peraturan dasar, yaitu konstitusi membuat peraturan dasar yang harus diikuti oleh seluruh lembaga pemerintah dan warga negara. Nah, sehingga dapat memastikan tata tertib dan keamanan dalam masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada melindungi hak asasi manusia. Jadi konstitusi itu melindungi hak-hak asasi manusia yang menjadi hak setiap warga negara. Nah, seperti kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan juga hak untuk tidak disiksa atau dihukum secara sewenang-wenangnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada mengatur sistem pemerintahan. Konstitusi mengatur sistem pemerintahan dan menjelaskan tugas-tugas dan fungsi dari setiap lembaga pemerintahan. Nah, sehingga memastikan terciptanya kerjasama yang baik dan kondusif. Nah, kemudian yang kelima itu ada menjamin keamanan dan ketertiban. Nah, konstitusi juga menjamin keamanan dan ketertiban dalam negara, termasuk perlindungan terhadap tindakan anarkis dan kekerasan yang dapat mengancam stabilitas negara. Nah, yang terakhir itu yang keenam menjaga keadilan sosial. Jadi, konstitusi juga memiliki fungsi untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut nih, konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga tata tertib dan keamanan negara serta memberikan perlindungan hak-hak negara. Nah, kemudian apa sih macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu terdapat beberapa jenis konstitusi yang telah digunakan sepanjang sejarah negara ini. Nah, berikut adalah rangkuman singkat mengenai macam-macam konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu ada konstitusi RIS pada tahun 1949. Jadi RIS itu kepanjangan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, itu merupakan konstitusi pertama yang digunakan di Indonesia setelah merdeka. Konstitusi ini mengatur mengenai hubungan antara negara-negara bagian dan pemerintah pusat serta hak-hak warga negara. Kemudian yang kedua itu ada Konstitusi UUDS pada tahun 1950. Nah, Konstitusi UUDS ini digunakan setelah Indonesia memutuskan untuk mengubah bentuk negara dari negara federal menjadi negara kesatuan. Nah, konstitusi ini mengatur mengenai pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi UUDS itu adalah kepanjangan dari Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian yang ketiga itu ada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi ini merupakan konstitusi yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, konstitusi ini mengatur mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian yang keempat itu ada konstitusi amender. Nah, konstitusi ini merupakan konstitusi yang mengalami beberapa kali perubahan atau amendement. Nah, amendement ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu konstitusi konsensus. Jadi, konstitusi yang disusun melalui mekanisme musyawarah dan mufakat antara berbagai kepentingan dan kekuasaan politik yang ada di Indonesia. Nah, konstitusi konsensus ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai perbedaan dan konflik yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia tersebut, diharapkan nih dapat memberikan dasar hukum dan aturan dasar yang tepat bagi penyelenggara negara dan pemerintahan, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Nah, selain macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia, saya akan membahas juga jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Jadi, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban. Nah, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya yang pertama ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintahan atau PP, kemudian peraturan presiden atau Perpres, keputusan presiden atau Kepres, peraturan menteri atau Permen, kemudian peraturan maksudnya keputusan menteri atau Kemen. Jadi, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini terdiri atas undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi, diakui oleh peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, keputusan presiden, ada juga peraturan menteri dan juga keputusan menteri. Nah, semua peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarkinya. Masuk pembahasan yang berikutnya yaitu materi yang keenam tentang identitas nasional. Nah, pengertian identitas nasional tersebut adalah merujuk pada kesadaran dan pemahaman individu atau kelompok masyarakat tentang karakteristik unik dan nilai-nilai yang melekat pada bangsa atau negara tertentu. Nah, identitas nasional mencakup aspek-aspek seperti sejarah, budaya, agama, bahasa, dan geografi yang membedakan satu bangsa atau negara dengan bangsa yang lainnya. Nah, identitas nasional juga menjadi dasar bagi individu atau kelompok untuk merasa memiliki ketertarikan dan kebanggaan terhadap bangsa atau negara tersebut. Terdapat beberapa karakteristik identitas nasional yang sudah saya rangkum. Ada beberapa, yaitu ada 5 karakteristik. Yang pertama ada bersifat kolektif, maksudnya identitas nasional bukanlah milik individu, melainkan milik suatu kelompok atau masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal sejarah, budaya, bahasa, dan juga agama. Dan kemudian kedua itu bersifat abstrak. Jadi identitas nasional ini tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi lebih merupakan hasil dari persepsi dan interpretasi dari individu atau kelompok terhadap karakteristik bangsa atau negara tertentu. Nah, kemudian yang ketiga itu bersifat dinamis. Jadi identitas nasional ini tidak statis, tetapi selalu berubah dan berkembang seiring waktu dan perkembangan zaman. Serta berubah juga perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi. Kemudian ada yang keempat, inklusif. Maksudnya identitas nasional itu harus mampu mencakup beragam kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, termasuk kelompok minoritas. Kemudian yang kelima itu mempunyai nilai dan simbol. Maksudnya identitas nasional juga ditandai dengan adanya nilai-nilai dan simbol-simbol yang dianggap mewakili karakteristik dan keunikan bangsa atau negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Terdapat 6 pembentuk dari identitas nasional, yaitu yang pertama ada sejarah, yaitu mengacu pada sejarah bangsa dan perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan serta sejarah kebudayaan dan peradaban yang berkembang di Indonesia atau di negara manapun. Kemudian yang kedua itu ada bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara yang memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional. Kemudian yang ketiga itu ada agama. Nah, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, namun diakui beberapa keberagaman agama lainnya sebagai bagian dari kebinekaan dan toleransi dalam bingkai Pancasila. Kemudian yang keempat itu ada budaya, yaitu keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia termasuk seni, musik, tarian, adat istiadat, dan kerajinan tangan.
Kemudian yang kelima itu ada geografi, yaitu letak geografi Indonesia yang strategis di antara dua benua dan memiliki banyak pulau dan gunung berapi, memberikan pengaruh pada keanekaragaman hayati, iklim, dan kehidupan sosial budaya. Kemudian yang keenam itu ada kewarganegaraan. Nah, menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk mempertahankan kebinekaan dan menjadi kesatuan serta persatuan bangsa.